Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini di mata kuliah Teknologi Pembelajaran Pendidikan Non Formal, saya Dian Wahyudi kembali akan membahas pertemuan lanjutan kita yang insya Allah kita akan membahas di bab 5 ini tentang media dan sumber belajar di bahan ajar kita atau sumber belajar kita, Teknologi Informasi Pendidikan, karyanya Muhammad Jafar. Insya Allah beberapa menit kemudian saya akan menemani Anda untuk memberikan sedikit pembelajaran mengenai media dan sumber belajar ini. Nah, ada 4 poin penting yang akan kita bahas yang tentunya juga menjadi tujuan pembelajaran kita di media dan sumber belajar ini. Yang pertama, pemahaman atau pengertian tentang media pembelajaran. Yang kedua, bagaimana perkembangan media pembelajaran itu ya. Yang ketiga, jenis media dan sumber pembelajaran. Dan terakhir adalah peran teknologi dalam media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran. Sebelum kita membahas tentang media pembelajaran atau memahami apa sih media pembelajaran itu, terlebih dahulu kita harus mengerti apa sih media itu. Apa sih pengertian media itu? Ya, jelas ya, saya kira secara umum kita biasa melihat, mendengar, melihat secara langsung atau mendengar secara langsung media-media yang kita bisa lihat di gambar ini ya. Nah, kalau dalam pengertian bahasa dari bahasa media itu sendiri, media ini berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah kita artikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dari saya misalnya ke Anda sebagai pembelajar ya, atau mahasiswa atau peserta didik. Nah, kalau menurut ICT, media itu sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan atau informasi. Misalnya kita melihat surat kabar, majalah, ini kan media cetak ya, media cetak. Yang intinya media itu adalah bagaimana informasi atau pesan itu dari si pengirim pesan memberikan informasi atau menyampaikan informasi itu bisa sampai ke penerima pesan ya. Nah, siapa penerima pesan itu ya? Konsumen tadi dari pada surat kabar dan majalah itu. Belum lagi media elektronik dan media lainnya, misalnya yang lebih canggih lagi seperti radio, televisi, dan handphone. Nah, ini kan media yang digunakan atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi kepada penerima pesan itu sendiri. Kemudian pengertian media pembelajaran. Nah, bedanya kalau media pembelajaran dengan media itu sendiri, tadi kan media berbicara umum ya. Kalau pembelajaran ya, media pembelajaran itu adalah media yang digunakan dalam konteks pendidikan atau pembelajaran. Karena kita ini kan di dunia pendidikan, saya kira media yang kita gunakan itu tujuannya untuk proses pembelajaran, proses pengajaran kalau seperti kita sebagai pendidik kepada peserta didik. Nah, pengertian media pembelajaran di sini adalah sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan informasi atau pesan atau materi pembelajaran itu, sehingga materi itu atau pesan informasi pembelajaran itu bisa merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Jadi itu intinya. Peserta didik ini kita mau didik misalnya, dengan bantuan media pembelajaran ini itu bisa lebih mendorong mereka untuk bisa belajar lebih baik lagi, lebih menarik lagi, lebih enak lagi mereka belajar.
media ini akan memudahkan kita menyampaikan atau menyajikan materi-materi ajar itu yang lebih menyenangkan dan lebih efisien kepada peserta didik. Nah, seperti misalnya kita mempresentasikan materi ajar kita dengan menggunakan teknologi laptop komputer misalnya, menggunakan proyektor. Nah, itu kan kita bisa menampilkan materi ajar melalui PowerPoint. Itu kan lebih menarik bagi peserta didik dan itu bisa membangkitkan pikiran, merangsang pikiran dan perasaan dan kemauan peserta didik untuk lebih belajar, lebih senang lagi ya, lebih giat lagi karena adanya bantuan media tadi. Kemudian misalnya handphone, media sosial ya, dan misalnya seperti contoh kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya, seperti sosial media dan aplikasi meeting atau aplikasi pembelajaran yang mempertemukan kita secara virtual, baik itu secara virtual langsung atau tidak langsung melalui aplikasi tertentu seperti Zoom meeting misalnya, atau kan misalnya seperti YouTube yang kita lakukan pada kali ini kan bahagian daripada penggunaan media pembelajaran, penggunaan media dalam penyampaian materi ajar kita kepada peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran ini menurut ICT adalah segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar. Apa yang mendukung kita untuk belajar misalnya, sumber-sumber belajar kita yang kita gunakan, seperti termasuk pelayanan, bahan pembelajaran dan lingkungan itu sendiri. Nah, contohnya bisa kita lihat di gambar ini ya, seperti buku misalnya. Buku ini kan sumber belajar, sumber-sumber informasi kita yang bisa kita berikan informasi atau pembelajaran itu kepada peserta didik. Nah, bayangkan kalau tidak ada buku sumber belajar, apa yang kita mau sampaikan ya? Tidak mungkin, informasi tidak bisa kita pertanggungjawabkan dari segi ilmiah atau dari segi sumber misalnya. Kalau ada buku kan ada proses ilmiah di situ, ada proses pertanggungjawaban ilmiah itu karena sumbernya jelas ya. Kalau ada kesalahan bisa kita kritik misalnya melalui buku itu, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, kan bisa kita kaji atau dapatkan informasi itu dari mana, asalnya sumber itu dari mana. Selanjutnya itu kan dari sumber belajar itu bisa dari mana saja, seperti misalnya kita mencari definisi, pengertian atau sumber belajar dari Wikipedia misalnya, dari situs-situs pendidikan tertentu melalui internet, komputer ya kita buka ya. Misalnya kita bisa akses websitenya Kemendikbud, kan di situ informasi-informasi pembelajaran atau materi-materi pembelajaran atau tambahan informasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan sebagai sumber pembelajaran untuk anak didik kita. Begitupun sebaliknya, anak didik kita juga bisa mencari sumber pembelajaran di di sumber-sumber online misalnya tadi seperti di website dan Wikipedia ataukah buku. Sekarang kan canggih, ada perpustakaan online. Kalau kita tidak sempat misalnya ke perpustakaan langsung untuk membaca buku, nah bisa kita akses melalui perpustakaan online. Dan selanjutnya itu juga lingkungan sekitar kita ya, lingkungan seperti lingkungan masyarakat di sekitar kita, lingkungan keluarga, lingkungan alam ini kan bahagian daripada sumber belajar juga kan, sumber pembelajaran. Jadi tidak menutup kemungkinan di dalam buku itu tidak ada ya sumber-sumber pembelajaran atau sumber informasi. Melalui pengamatan langsung di lapangan misalnya, di alam ini, di masyarakat, itu kan kita bisa mendapatkan informasi di situ, mendapatkan proses belajar misalnya. Kejadian-kejadian tertentu misalnya banjir misalnya, gempa misalnya, kebakaran misalnya, atau misalnya alam ramah lingkungan misalnya, lingkungan yang baik misalnya, itu kan sumber pembelajaran semua. Bagaimana kita bisa mengamati, mengambil, menarik kesimpulan dari sumber-sumber pembelajaran di lingkungan kita atau informasi di lingkungan kita. Nah, yang kedua, item yang kedua yang kita akan bahas kali ini terkait dengan sumber dan media pembelajaran adalah bagaimana melihat perkembangan media pembelajaran itu. Nah,
seiring dengan perkembangan teknologi informasi di beberapa tahun belakangan ini, itu berkembang sangat cepat sekali, dan itu yakin dan percaya kita rasakan semua ya, bagaimana kecepatan teknologi itu berkembang dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, bahkan dari bulan, minggu saja kita bisa merasakan perkembangannya, lonjakan perkembangannya bagaimana, sehingga itu akan memberi dampak pada penggunaan media pembelajaran pada bidang pendidikan. Kalau kita tidak memanfaatkan teknologi informasi ini, saya yakin kita akan tertinggal juga, karena penggunaan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi akan memudahkan kita pendidik peserta didik itu sendiri dalam mengakses pendidikan. Kita sebagai pendidik akan memudahkan kita dalam penyajian materi atau penyampaian informasi materi itu sendiri, misalnya di dalam kelas. Nah, kalau kita menggunakan PowerPoint misalnya dalam menyajikan materi, menggunakan proyektor, pasti banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan media teknologi misalnya proyektor atau PowerPoint itu akan memudahkan kita menyampaikan materi dan akan lebih mempercepat atau mempermudah peserta didik dalam menerima atau memahami materi yang kita berikan. Kemudian juga peserta didik sendiri bisa mengakses sumber belajar atau mengakses informasi pendidikan yang lebih cepat dan lebih tepat melalui internet misalnya, atau website misalnya di website Kemendikbud atau di website apa saja yang berkaitan dengan pendidikan atau dunia pendidikan. Bahkan di website luar negeri pun, website asing pun, peserta didik bisa mengakses untuk mendapatkan informasi yang lebih luas lagi. Begitupun juga kita pendidik bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan berita yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik yang intinya bagaimana informasi dan materi ajar itu kita sampaikan dengan baik, lebih luas, lebih dalam, sehingga akan berdampak pada kemajuan pendidikan, mutu pendidikan peserta didik kita. Nah, itu juga media pembelajaran seperti media sosial misalnya, seperti YouTube bisa kita gunakan. Media sosial seperti itu kita bisa gunakan dalam konteks pembelajaran. Misalnya peserta didik kita atau mahasiswa ya, bisa kita buat misalnya tugas individunya, tugas kelompoknya dalam proses belajarnya, atau misalnya praktek mengajarnya, misalnya contoh kecil ya, mereka praktek mengajar di videokan misalnya, direkam dalam bentuk video baru diupload ke YouTube. Nah, mereka bisa mengakses atau teman-teman mereka bisa melihat atau mengakses kapanpun dan dimanapun YouTube itu, sehingga lebih efisien dan memudahkan mereka dalam melihat itu tadi ya, video yang diupload di YouTube. Kemudian sekarang kan pembelajaran online seperti blended learning dan e-learning kan berkembang juga sekarang. Ini bisa kita gunakan, bahkan lebih enjoy peserta didik, lebih mudah, dan ada waktunya mereka, waktu tambahan mereka untuk belajar lebih di dalam kelas atau di luar kelas, di dalam sekolah, sehingga di luar sekolah, di rumah mereka bisa mengakses proses pembelajaran dari gurunya misalnya melalui blended learning atau learning, akan lebih fleksibel waktunya. Kemudian misalnya contoh di masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa menggunakan aplikasi Zoom misalnya, Zoom meeting atau Webex misalnya, dalam bertemu dengan peserta didik kita atau mahasiswa kita secara virtual, secara langsung ya. Aplikasi ini bisa kita gunakan. Inilah perkembangan media pembelajaran seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang bisa kita gunakan dalam media pembelajaran itu sendiri dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran kita, guna mempercepat mutu pendidikan kita. Nah, bagaimana pemanfaatan media dan sumber pembelajaran? Apa sih manfaat media pembelajaran itu? Ya tentunya banyak sekali manfaatnya ya, media pembelajaran itu. Bayangkan kalau di masa tradisional kita,
masa klasik kita melakukan pembelajaran secara verbal saja, secara langsung face to face dengan peserta didik atau mahasiswa melalui metode ceramah, ya itu boleh-boleh saja ya, tapi bayangkan ketika tidak ada media pembelajaran, pasti akan sulit atau tidak efektifnya proses pembelajaran itu, tidak terlalu menariknya proses pembelajaran itu. Nah, mengapa media pembelajaran itu sangat bermanfaat? Karena itu akan bisa menarik perhatian siswa atau peserta didik terhadap materi yang disajikan. Kemudian yang kedua, mengurangi verbalisme. Mengurangi tadi terlalu banyaknya kita misalnya interaksi pembicaraan misalnya, tidak lebih efektif lagi ya proses pembelajaran kita. Manfaat selanjutnya itu akan membantu siswa untuk memperoleh pengalaman belajar, membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan lingkungan misalnya di blended learning tadi atau learning ini kan akan membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan lingkungan, lebih efisien, efektif orang akan menerima materi ajar itu. Apalagi konteksnya tadi peserta didik bisa lebih mengakses banyak informasi dan pendidikan melalui website misalnya, itu kan bisa membatasi ruang dan waktu atau kan lingkungan yang menjadi hambatan peserta didik kita. Kemudian terjadi kontak langsung antara siswa dan guru melalui tadi media sosial. Kita bisa berkomunikasi langsung dengan peserta didik, misalnya WhatsApp group ya, pemberian tugas atau pemberian informasi, pengecekan kondisi peserta didik kita melalui WhatsApp group, itu bisa kita langsung berkontak langsung dengan peserta didik sendiri. Selanjutnya manfaatnya yang lain adalah bagaimana materi pembelajaran itu dapat diseragamkan. Dapat diseragamkan karena ya semua dapat mengakses proses pembelajaran itu melalui misalnya tadi media sosial. Kalau media sosial semua peserta didik kita bisa mengakses video pembelajaran kita, contohnya seperti kayak kita lakukan sekarang ini ya, saya kira ya semua peserta didik akan bisa seragam pemahamannya, karena mereka akan bisa mengakses berulang-ulang video pembelajaran kita ya, sekira seperti itu. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik karena ada konten-konten menarik yang kita bisa tampilkan, gambar, kemudian grafis misalnya, kemudian materi melalui PowerPoint misalnya, itu kan lebih menarik dan lebih jelas bisa dipahami, dan saya kira proses pembelajarannya akan menjadi lebih interaktif dan efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kemudian bisa meningkatkan kualitas hasil belajar. Kalau menarik pembelajaran itu pasti akan berkualitas, karena peserta didik kita akan lebih semangat belajar. Kalau lebih semangat, lebih efektif, efisien, pasti akan berkualitas hasil belajar kita, sehingga akan menumbuhkan sikap positif peserta didik kita terhadap materi dan proses belajar, dan terakhir akan memungkinkan proses belajar itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya manfaat sumber pembelajaran. Saya kira banyak sekali manfaat sumber belajar kita ya. Kalau sumber belajar kita atau sumber pembelajaran kita hanya sedikit saja, saya kira ya tidak begitu banyak mempengaruhi peningkatan kualitas belajar peserta didik kita. Nah, kalau sumber pembelajaran kita tadi misalnya dapat kita lakukan misalnya melalui layanan internet, misalnya website khusus pendidikan, misalnya buku-buku online misalnya yang banyak bisa kita download misalnya melalui website tertentu, atau kan misalnya website pendidikan tertentu di luar negeri misalnya, ataukah di websitenya Kemendikbud. Saya kira ya yang banyak kita bisa akses melalui teknologi informasi yang biasa kita gunakan, itu akan meningkatkan produktivitas pembelajaran, kemudian memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, sehingga itu akan meningkatkan kemampuan sumber belajar yang memungkinkan juga kita atau peserta didik kita belajar secara seketika, kapanpun, dimanapun, akan memudahkan mereka mengakses sumber pembelajaran itu
sehingga peserta didik kita bisa mendapatkan informasi yang lebih luas juga, sehingga tidak ada lagi batasan-batasan geografis yang mereka bisa mengakses tadi informasi tentang pendidikan itu di mana saja, di luar negeri misalnya, di situs-situs tertentu, situs-situs terkait dengan pendidikan. Ya, di samping mereka bisa belajar bahasa asing, menerjemahkan daripada bahasa asing itu, ya mereka juga bisa belajar lebih luas lagi. Saya kira itu manfaatnya ya. Yang ketiga, bagaimana sih mengelompokkan jenis media dan sumber pembelajaran itu? Nah, sebenarnya tadi di pembahasan awal sampai sekarang ini itu cukup jelas bagaimana kita melihat dengan jelas, dengan detail bagaimana sih jenis media itu atau sumber pembelajaran itu. Kalau jenis media pembelajaran itu kan terbagi 3, media grafis, media audio visual. Apa sih media grafis itu? Ya misalnya media pembelajaran kita tampilkan melalui grafik atau gratis misalnya, diagram misalnya, dan seterusnya, yang memungkinkan kita menyajikan materi itu lebih menarik. Kalau misalnya kondisi tertentu, kondisi lapangan tertentu kita bisa tampilkan dalam bentuk gratis, itu akan lebih mudah peserta didik kita memahami hal itu, lebih menarik juga, lebih enak juga dilihat kan. Misalnya kita lihat gambar grafis ini, grafik ini kan kalau dijelaskan dari kata-kata misalnya, atau penjelasan mengenai kondisi tertentu misalnya, itu kan cukup panjang kita menjelaskan. Kalau dengan media grafis ini kan lebih efektif dan efisien kita bisa menjelaskan kepada peserta didik tentang kejadian tertentu. Mereka akan lebih memahami melalui gambar grafis itu. Kemudian yang kedua adalah media audio seperti tape recorder dan radio. Nah, media audio ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran, ya misalnya merekam suara misalnya peserta didik, atau merekam suara kita juga kemudian disampaikan kepada peserta didik. Nah, ini kan media inilah bisa digunakan dalam penyampaian pesan tadi, informasi atau materi ajar. Dan yang ketiga adalah media audiovisual. Nah, media audiovisual ini gabungan antara media audio dan visual. Nah, media grafis juga bisa masuk pada media audiovisual, misalnya di laptop, komputer, atau handphone misalnya. Media audiovisual ini bisa kita gunakan, dan seperti sekarang yang saya lakukan ini, menyampaikan materi ajar kepada Anda semua, memberikan pembelajaran kepada Anda semua, ya saya menggunakan media audiovisual. Di dalamnya ada media grafisnya, misalnya gambar-gambar yang saya bisa tampilkan supaya lebih memahami materi ajar. Anda bisa lebih paham materi ajar ini melalui media grafisnya, gambar-gambarnya. Nah, di situ juga akan menampilkan gambar dan audio atau suara dari saya untuk menyampaikan materi itu. Kemudian jenis sumber pembelajaran. Nah, jenis sumber pembelajaran ini adalah sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design. Ya, ini sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Kemudian sumber belajar yang dimanfaatkan, learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, kalau yang dirancang tadi ya seperti yang kita lakukan sekarang ini, penyampaian materi melalui PowerPoint juga ya, atau media sosial atau apa saja yang kita desain khusus untuk menyajikan materi ajar. Kalau yang tidak didesain misalnya, atau sumber belajar yang bisa dimanfaatkan, ya sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar kita, ya lingkungan alam ini atau lingkungan masyarakat ini adalah bagian daripada sumber pembelajaran juga. Nah, yang terakhir adalah bagaimana peran teknologi dalam media pembelajaran. Saya kira juga jelas ya pembahasan kita dari awal sampai sekarang ini. Tentu teknologi sangat berperan dalam media pembelajaran atau penggunaan multimedia dalam pembelajaran kita. Kalau seorang pendidik betul-betul memanfaatkan teknologi informasi, menggunakan multimedia dalam menyajikan informasi pembelajaran atau materi pembelajaran kepada peserta didik, pasti
akan lebih menarik, menyenangkan, dan mudah dimengerti serta jelas bagi peserta didik. Begitupun juga peserta didik dalam pemanfaatan teknologi juga akan lebih mudahkan mereka mengakses informasi dan pendidikan itu melalui perkembangan teknologi. Saya kira itu ya, tidak cukup banyak yang saya sampaikan, tapi saya kira jelas dan intinya yang saya sampaikan tadi melalui materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan bisa menjadi nilai tambah bagi kita semua. Insya Allah bermanfaat dan berberkah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.